Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pelayanan Kota Makassar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan kepada Anda semua. Insya Allah pada pagi hari ini adalah pagi yang cerah, pagi yang indah. Kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, Bina Mental atau Bintal, di ruang Zoom pada pagi hari ini. Dan semoga ini memberi kebaikan untuk semuanya, terkhusus untuk negeri kita, karena kebaikan sebuah negeri salah satunya adalah tergantung dari bagaimana mental dan kinerja serta orang-orang yang bekerja di pemerintahan, terkhusus para pegawai, ya, jika mereka menjadi orang-orang yang baik karena mereka mengemban amanah yang berat dari negeri ini, maka insya Allah negeri ini akan jadi baik ketika ditangani ataupun dijalankan oleh orang-orang yang baik, insya Allah. Nah, demikian pula ketika seorang memiliki jiwa yang buruk, jiwa yang tidak baik, maka akan berpengaruh kepada pribadinya, berpengaruh kepada amalannya, dan ini tentunya akan membawa keburukan untuk negeri kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kata Nabi, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Namun jika segumpal daging itu buruk, akan menyebabkan seluruh perbuatannya, jasadnya akan menjadi buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka salah satu tujuan dari Bintal ini adalah memperbaiki hati kita agar amalan-amalan kita menjadi lurus dan kondisi badan kita menjadi baik ataupun pekerjaan kita pun menjadi baik. Semoga ini sekali lagi memberi kebaikan untuk negeri yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas dua bagian dari pembahasan sholat. Sebelumnya kita membahas tentang takbiratul ihram, kita juga telah membahas tentang wajibnya berdiri, ya, ketika sholat, kecuali orang yang ada uzur, ya, dalam sholat wajib. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan bahas tentang istiftah, ya, atau biasa kita kenal dengan iftitah. Yang benarnya adalah istiftah, ya. Dan juga bacaan surah Al-Fatihah. Bagaimana cara Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa istiftah dan bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Doa istiftah ini para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya sunnah atau hukumnya wajib. Hukumnya sunnah atau hukumnya wajib. Kalau hukumnya sunnah maka tidak dibaca, tidak ada masalah. Tapi kalau hukumnya wajib, ya, kalau hukumnya wajib, maka tentunya ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Baik. Jadi kalau dia hukumnya wajib, maka dia nanti sujud sahwi. Kalau hukumnya sunnah, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beda pendapat di kalangan ulama. Kalau saya sendiri lebih kepada hukumnya sunnah, ya, walaupun yang mengatakan bahwa dia hukumnya wajib itu juga pendapat yang kuat. Nah, kemudian yang kedua bahwa doa istiftah itu banyak jenisnya, banyak bacaannya, ya, banyak bacaannya yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, namun ketika seorang sholat, apakah dia sebaiknya, kita bicara sebaiknya nih, membaca doa istiftah atau tidak? Ya tentunya dia sebaiknya membaca doa istiftah. Baik dia makmum ataupun dia sholat sendirian.
Kalau dia sholat sendirian, tidak ada masalah. Tapi yang masalah biasa ketika kita sholat berjamaah bersama dengan imam. Kadang imam sudah baca surah Al-Fatihah, sedangkan kita belum membaca doa istiftah. Ya, demikian pula orang yang masbuk terlambat. Ya kan? Kalau terlambat, kalau dia baca doa istiftah sekaligus dia baca Al-Fatihah, nanti dia terlambat, nggak bisa selesai semuanya. Baik. Maka dalam kondisi seperti ini, jika dia bisa membaca doa istiftah dan imam juga baca, maka itu tentunya lebih bagus. Tapi kalau misalnya imamnya sudah selesai baca doa istiftah, lalu dia membaca surah Al-Fatihah, sedangkan kita belum sempat membaca doa istiftah, maka insya Allah nggak ada masalah, cukup dia mendengarkan saja doa bacaan surah Al-Fatihah. Adapun doa istiftah yang dia lewatkan tadi nggak ada masalah, dia nggak baca, ya kan? Dia tidak baca, karena hukumnya juga dalam apa yang kita bahas atau apa yang kami kuatkan itu hukumnya sunnah. Jadi boleh nggak dibaca dalam kondisi imam setelah membaca surah Al-Fatihah. Karena kita diperintahkan untuk mendengar. Ya, faidza quriyatil Qur'an fastami'u lah. Ketika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Kita diwajibkan untuk mendengarkan surah Al-Fatihah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, doa istiftah itu disebutkan oleh Nabi SAW itu sangat banyak sekali yang menjelaskan ataupun yang menerangkan tentang hal tersebut ya, dari doa istiftah. Kalau dalam sebuah buku yang berjudul Sifat Salat Nabi SAW, Sifat Salatin Nabi SAW, itu ada sekitar 12 doa istiftah. Ada sekitar 12 doa istiftah. Di antaranya adalah doa yang mungkin kita sudah hafal, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minan danas. Allahumma ghusilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ini doa yang biasa dibaca Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, jadi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kita terjemahkan saja ini, sisanya nanti kita sekedar baca mungkin. Jadi Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah antara aku wa baina khotoya, dengan kesalahan yang aku lakukan. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi kita minta kepada Allah ketika sholat itu agar kita dijauhkan dari kesalahan kita. Karena kesalahan yang masih menempel kepada kita itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita minta kepada Allah agar dijauhkan kesalahan itu dari kita. Nah, sejauh timur dan barat, gitu. Kemudian dilanjutkan kita baca Allahumma naqqini min khotoya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana engkau membersihkan atau sebagaimana bersihnya pakaian dari kotoran. Ya, bersihkan aku dari dosa sebagaimana bersihnya pakaian dari kotoran. Jadi dosa itu Bapak Ibu yang saya hormati itu kotoran. Mengotori hati kita. Makanya ada orang yang sulit untuk beramal kebaikan itu karena hatinya kotor. Karena hatinya kotor. Maka kita minta supaya dijauhkan itu semua. Ya, tidak semangat dalam bekerja, mungkin kan hatinya kotor. Maka hati dibersihkan dan kita minta kepada Allah supaya dibersihkan. Kemudian yang terakhir, Allahumma ghsilni. Ya Allah, bersihkanlah aku min khotoya, dari kesalahanku, bil ma'i wassalji wal barad, dengan air, salju dan juga dengan embun. Ya. Jadi ketika kita berwudu itu salah satu manfaat berwudu adalah menghilangkan atau membersihkan dosa-dosa kita. Sampai kata Nabi ketika orang mencuci mukanya akan berjatuhan dosa-dosa dari mukanya itu sampai tetesan yang terakhir. Sampai tetesan terakhir. Demikian pula ketika dia mencuci tangannya maka akan jatuh seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya sampai tetesan terakhir. Nah itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa air, salju, kemudian embun ya, air hujan itu adalah air yang suci yang boleh dipakai untuk berwudu. Nah, kemudian juga
Ada doa yang lain yang panjang sekali, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, dan seterusnya masih panjang itu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian ada juga yang pendek sekali, boleh kita baca kalau misalnya kita mau cepat sholatnya, ya kita baca yang pendek, maka kita boleh membaca anta rabbi wa ana abdu. Anta rabbi wa ana abdu, atau disebutkan Allahumma anta maliku, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Itu salah satu doa yang pendek, ya, salah satu doa yang pendek. Dan masih banyak lagi doa yang lain. Di antaranya juga subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa wa la ilaha ghairuk. Nah, itu juga doa yang pendek yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi banyak doa-doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini bisa kita baca ya. Doa-doa tersebut. Yang jelas ada sekitar 12 doa baca istiftah yang kita baca, dan Bapak Ibu sisa memilih. Jadi ketika orang berbeda bacaannya dari doa istiftah, dari doa-doa yang dia baca, maka insya Allah nggak ada masalah. Nah, demikian pula ada doa yang dibaca Nabi ketika sholat malam, doa istiftah ketika sholat malam. Itu ada doa khususnya ya. Ada doa khusus yang dibaca Nabi. Allahumma robba Jibril wa Mikail. Wahai Robnya Jibril dan Mikail, wa Israfil, dan Robnya Israfil. Fatiras samawati wal ar. Wahai yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahada. Yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, engkaulah yang menghukumi, memutuskan perselisihan yang terjadi di antara hamba-hambamu. Ihdina atau ihdini limakhtulifa fi, maka berilah aku petunjuk terhadap apa yang mereka perselisihkan. Minal haqqi biizni, berupa petunjuk kepada kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki pada jalan yang lurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dibaca Nabi ketika sholat malam. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat di website Islami ya, yang mengajarkan tentang tata cara sholat, di buku-buku yang juga mengajarkan tentang tata cara sholat ya. Dan itu bukunya banyak insya Allah. Cuma di masa sekarang ini saking banyaknya buku, kita harus selektif memilih. Karena ada sebagian buku yang menyebutkan doa istiftah tetapi tidak memiliki dasar dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka carilah buku-buku yang ada catatan kakinya yang menjelaskan tentang rujukan dari diambilnya doa-doa tersebut. Dari hadis, misalnya hadis riwayat siapa gitu. Kalau perlu ada nomornya berapa, atau ditaruh di bab apa dalam buku tersebut. Nah, itu lebih lengkap lagi. Dan itu buku-buku seperti itu banyak sekali. Bapak Ibu sisa mencari saja ya, insya Allah di toko-toko buku Islam. Ya, toko-toko buku Islam. Nah, jangan sekarang bergampangan untuk mengambil doa, apalagi yang tidak ada dasarnya. Doa-doa yang kita nggak tahu ini diriwayatkan hadisnya oleh siapa gitu. Jadi kita harus selektif. Terutama di zaman sekarang ini ya, orang terlalu gampang berbicara tentang masalah agama. Kemarin ada oknum yang mengatakan tidak ada sholat wajib dalam Al-Quran. Nah, itu kan bergampangan dia berpendapat, padahal dia nggak tahu tentang masalah tersebut ya. Padahal dalam Al-Quran ada penjelasan tentang sholat 5 waktu, walaupun tidak dijelaskan secara jelas mengatakan sholat 5 waktu, tapi dijelaskan dari penafsiran para sahabat yang langsung menerima ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satunya, salah satu kita lihat pendapat-pendapat yang nyeleneh ya berkaitan dengan masalah ibadah, terutama masalah sholat. Maka di sini hendaklah kita berhati-hati di dalam memilih buku-buku yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah sholat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah membaca doa istiftah, kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah ini sepakat para ulama, hukumnya
rukun. Dia rukun. Rukun artinya kalau dia lupa baca Al-Fatihah, bukan sekedar dia sujud sahwi. Itu bedanya dengan wajib. Kalau wajib, dia cukup sujud sahwi selesai. Kalau rukun enggak, dia harus ganti dulu 1 rakaat, setelah itu baru dia sujud sahwi. Baru dia sujud sahwi. Jadi, misalnya di rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua misalnya, dia lupa baca doa istiftah, maka dia harus ganti rakaat kedua. Atau di rakaat pertama dia lupa, maka harus dia ganti rakaat pertama. Rakaat pertamanya batal. Dia harus ganti, dia harus tambah 1 rakaat. Setelah itu baru dia sujud sahwi. Setelah itu baru dia sujud sahwi. Jelas insya Allah ya? Seperti itu. Ya, setelah itu baru dia sujud sahwi. Ya. Nah, adapun kalau misalnya dia wajib, cukup dia sujud sahwi tanpa harus mengganti. Nah, untuk surah Al-Fatihah ini hukumnya hukumnya adalah rukun. Hukumnya rukun. Berarti dia wajib untuk dilakukan, dan kalau sengaja ditinggalkan, maka rakaat yang di dalamnya tidak ada surah Al-Fatihah itu batal, harus diganti. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau orang nggak baca surah Al-Fatihah, nggak ada salat bagi dia, maksudnya nggak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Nah, demikian pula beberapa hadis yang disebutkan Nabi SAW, ya, di antaranya kata Nabi, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidajun. Siapa yang salat lalu dia dalam salatnya tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya menjadi kurang. Ya, salatnya menjadi kurang. Hiya hidajun, salatnya menjadi kurang. Hiya hidajun, salatnya menjadi kurang. Ghairu tamam, dan tidak sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwa dia harus baca surah Al-Fatihah. Dia harus baca surah Al-Fatihah. Hukumnya adalah rukun. Nah, kemudian bagaimana jika seorang makmum? Apakah dia juga harus membaca surah Al-Fatihah padahal imamnya tidak membaca, imamnya membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang keras? Maka disinilah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat makmum wajib tetap baca Al-Fatihah walaupun imamnya sudah membaca. Jadi kalau imamnya sudah selesai baca, makmumnya baca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun guru Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam di Madinah, ini gurunya Imam Syafi'i, beliau berpendapat tidak. Kalau imam sudah baca surah Al-Fatihah dengan keras, maka makmumnya nggak perlu baca surah Al-Fatihah. Jadi kalau imamnya udah baca surah Al-Fatihah, maka makmumnya tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa makmum membaca surah Al-Fatihah. Karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini berlaku untuk imam dan makmum. Dan membaca itu berarti menggerakkan lisan. Ya, berarti makmumnya juga harus membacanya. Walaupun makmumnya membaca cari waktu yang tepat. Kalau dia bisa membaca misalnya Al-Fatihah, imamnya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya masih bisa Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian imamnya Ar-Rahmanir Rahim, ya, makmumnya juga Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau itu bisa dilakukan maka itu lebih bagus, ya. Tapi kalau nggak bisa, nanti imamnya selesai baru kita baca surah Al-Fatihah, baru kita membaca surah Al-Fatihah. Taib. Adapun dalam salat yang sirriyah, salat yang imamnya tidak baca surah Al-Fatihah atau tidak mengeraskannya, maka makmumnya tetap baca surah Al-Fatihah. Ini pendapat para ulama kita, ya. Dia makmumnya juga baca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian surah Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaat. Di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Dibaca di setiap rakaat. Jadi bukan cuma dibaca di rakaat pertama dan kedua, tapi di rakaat ketiga dan keempat pun surah Al-Fatihah ini dibaca. Nah, lalu bagaimana bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah?
maka cukup dia membaca apa yang dia mampu untuk dia baca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah kalian baca dari Al-Qur'an. Ya kalau misalnya dihafal cuma berapa ayat, itu aja dia baca. Ya, tapi sebaiknya memang orang yang kurang hafal surah Al-Fatihah, hendaklah dia sholat berjamaah bersama orang-orang yang menghafalnya, orang-orang yang menghafalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada bacaan isti'adzah atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan para ulama kita berbeda pendapat tentang bacaan isti'adzah, apakah dia sunnah atau wajib. Sebagian mengatakan sunnah dan sebagian mengatakan dia hukumnya wajib. Bacaan isti'adzah. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka hendaklah engkau membaca isti'adzah, berlindunglah kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini perintah Allah, kalau membaca Al-Qur'an baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebenarnya itu salah satu bacaan dari isti'adzah. Isti'adzah ini ada paling tidak ada tiga bacaan ya. Pertama kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang kita hafal ya. Kemudian ada juga bacaan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahan as-samiil alim. A'udzubillah, kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setelah kalimat Allah ditambah as-samiil alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. A'udzubillahi samiil alim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, itu. Bisa dibaca seperti itu. Ada juga bacaan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita adalah dari hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Sama dengan sebelumnya, ditambah lagi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, dari godaannya, dari hembusannya, dan dari tiupannya. Nah, itu juga boleh dibaca. Dan ini juga bisa dipakai untuk ruqyah ya. Dibacakan kepada orang yang sakit atau kemasukan jin. Itu bisa dibacakan seperti itu. Dan kata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni beliau mengatakan, semua bacaan tersebut sifatnya fleksibel. Sifatnya fleksibel. Yang mana saja dibaca, maka insya Allah nggak ada masalah. Dibaca doa istiftah tadi. Nah, kemudian untuk doa istiftah, ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dibaca dengan pelan, jangan dikeraskan. Jangan kita sholat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Jadi kita baca dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu bacaannya dibaca dengan pelan. Baik. Nah, kemudian bacaan ta'awud ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'adzah, itu dibaca di setiap rakaat. Di surah Al-Fatihah yang kita baca itu dulu dibaca. Dibaca di setiap rakaat, setiap mau membaca. Nah, setelah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan atau tidak? Itulah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada mengatakan tidak dikeraskan. Ini berdasarkan hadisnya Anas bin Malik yang mengatakan, saya pernah sholat di belakangnya Rasulullah, Abu Bakar, dan di belakangnya Umar. Ya, jadi pernah Anas ini sholat menjadi makmumnya Rasulullah, pernah menjadi makmumnya Abu Bakar, pernah menjadi makmumnya Umar ibn al-Khattab. Dan mereka katanya membuka sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka membuka sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kanu yastaftihuna shalah bilhamdulillahirabbil alamin. Mereka buka sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan itu tadi hadisnya sahih ya, dari hadisnya Anas bin Malik. Kemudian pendapat yang kedua adalah
yang mengatakan bahwa bismillah itu dikeraskan. Ya, itu dikeraskan. Baik. Dan ini pendapat Syafi'iyah mengeraskan bismillah, dan itu juga ada dalil. Seperti hadis dari Abu Hurairah ketika dia mengatakan, saya ingin mencontohkan kepada kalian salatnya Rasulullah, maka kemudian beliau mengawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan. Ya, dikeraskan. Baik. Atau hadis riwayat dari Muawiyah yang pernah salat, beliau salat lalu beliau tidak mengeraskan bismillah, basmalah. Lalu jamaah yang ada di belakang beliau setelah sholat menegur beliau, kenapa tidak dikeraskan basmalah? Maka sholat berikutnya, maka beliau pun mengeraskan bacaannya. Mengeraskan bacaannya, bacaan bismillah. Jadi ini fleksibel insya Allah. Tapi kalau ditanya mana hadis yang paling sahih dari itu, adalah hadis yang paling sahih, yang paling kuat adalah hadis dari Anas bin Malik, di mana beliau tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Tapi ketika orang mengeraskan bacaan Al-Fatihah, mengeraskan basmalah. Tapi ketika dia mengeraskan basmalah, maka insya Allah yaitu tidak ada masalah, ya, karena ada riwayat tentang itu. Dan ini nggak perlu dijadikan sebagai polemik, pertengkaran ataupun perseteruan, ya, perdebatan yang tidak henti-hentinya, cuma membahas masalah apakah basmalah dikeraskan ataupun tidak. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan terakhir dari basmalah atau Al-Fatihah adalah bahwa Al-Fatihah itu dibaca sebaiknya satu ayat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Satu ayat. Ya, bukan dibaca langsung. Walaupun boleh dibaca langsung. Tapi bacaan satu ayat ini ada dalil. Nabi SAW menyebutkan, ya, sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dengan hambaku itu menjadi dua. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua. Baik. Fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ya, fa idza qala maliki yaumiddin, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa qala marratan fawwadha ilayya abdi. Ya. Baik. Dan fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjianku dengan hambaku. Ya, hambaku. Wali abdi masa'alah, dan apa yang diminta oleh hambaku maka aku akan kasih. Apa yang diminta oleh hambaku maka aku akan kasih. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diminta. Nah, jadi dalam Al-Fatihah itu ada bentuk munajat, ada bentuk dialog, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya dibaca satu ayat. Ya, jangan disambung langsung semua. Walaupun nggak apa-apa dia sambung langsung. Tapi kalau dibaca satu ayat, maka insya Allah akan lebih kena di hati dan seakan-akan betul-betul kita berdialog dengan
Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian setelah selesai surah Al-Fatihah kita baca, maka kemudian kita membaca amin. Kita membaca amin. Dan amin kita baca bersamaan dengan imam. Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imam, ya, fa'aminu." Kalau imam sudah mengucapkan amin, maka baru kamu mengucapkan amin. Jangan kita amin duluan daripada imam. Bersamaan. Kalau imam sudah mengucapkan amin, idza ammanal imam, kalau imam sudah bilang amin, fa'aminu, maka aminlah kalian. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena siapa yang ucapan aminnya bertepatan bersamaan dengan ucapan imamnya amin, ya, ghufira lahu, bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ucapan amin kita ucapkan bersamaan dengan ucapan imam. Bersamaan dengan ucapan imam. Nah, inilah beberapa hal yang penting secara ringkas ya. Kalau mau dibahas lebih panjang lagi, tentunya lebih panjang lagi akan panjang. Tadi doa istiftah kita cuma sampaikan beberapa doa saja dari 12 doa istiftah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian pula pembahasan tentang Al-Fatihah juga panjang dijelaskan oleh para ulama. Tapi insya Allah semoga yang ringkas ini bisa memberikan tambahan pemahaman, pengetahuan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan sholat sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Berarti sholat sesuai dengan cara sholatnya Nabi, hukumnya wajib. Ya, maka kita harus mempelajari tentang tata cara sholat. Bukan sekedar melihat orang, gimana orang sholat, tapi kita mempelajarinya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada Bintal kali ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dengan ilmu agama dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.